Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Semangat Limbong, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah semester ada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Semangat Limbong, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah semester 6. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mewawancarai seorang sahabat saya, di mana mengenai tentang permainan yang sedang marak-maraknya sekarang, yaitu tentang judi online. Di mana video ini diperuntukkan untuk tugas mandiri untuk mata kuliah jurnalistik dakwah. Mata kuliah jurnalistik dakwah. Langsung saja kita akan mewawancarai sahabat saya. Kan dulu bodoh. 3. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan teman saya. Dia juga salah satu mahasiswa dari jurusan Manajemen Dakwah. Mungkin bisa perkenalkan diri. Saya Fitra Pratama, mahasiswa dakwah komunikasi jurusan Manajemen Dakwah semester 6. Baik, gimana kabarnya Fitra? Alhamdulillah sehat. Baik, dalam wawancara kali ini kami mengangkat sebuah tema, yaitu tentang permainan yang sedang marak-maraknya sekarang, yaitu permainan yang tidak hanya dimainkan oleh kalangan anak muda, bahkan permainan ini juga dimainkan oleh anak-anak, bahkan sampai ke orang tua. Mungkin Fitra sudah mengetahui, yaitu tentang judi online atau yang sering didengar dengan chip. Gimana menurut pandangan saudara Fitra tentang kaitannya dengan ini? Kan kadang dijual gitu kan, dapat uang. Bagaimana menurut pandangan saudara Fitra? Dalam pandangan saya sebenarnya bermain judi online ini yang sudah dengan nama atas nama judi itu sudah pasti haram, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga diperjelaskan dengan sana. Namun banyak juga orang yang memainkannya padahal sudah tahu haram gitu kan. Bagaimana menurut pandangan Fitra tentang orang-orang yang masih memainkannya gitu? Padahal pada hakikatnya itu tidak ada yang namanya membawa keuntungan gitu. Ya, sama halnya sebelumnya sudah terjadi namanya judi online yang lainnya seperti poker dan lain sebagainya. Ini membuat kecanduan. Kenapa ketawa kau? Kenapa ketawa kau? Aku lagi sendiri. Bagaimana Jel? Tahu? Enggak. Nah, kan kita sama-sama tahu bahwa itu haram. Namun permainan judi tersebut ramai, bahkan aplikasinya itu tidak legal gitu. Siapa saja bisa mendownloadnya, bahkan banyak ustadz-ustadz yang mendownloadnya. Bagaimana menurut pandangan saudara Fitra? Sebenarnya yang dari atas namakan dengan judi itu sudah haram. Jadi sebenarnya ini sama kasusnya dengan sebelumnya itu ada poker, parlay dan lain sebagainya. Itu membuat orang kecanduan, yang mana awal mulanya itu terjadi karena mendapatkan keuntungan yang di awal. Yang dimana sekarang banyak bandar-bandar judi online itu yang memberi kepuasan kepada pelanggannya di awal, dan kemudian membuat pelanggannya itu tertarik gitu terhadap judi online ini, dan ujung-ujungnya ya kita merasakan kerugian. Kalau kita berbicara tentang kerugian, bahkan permainan chip ini sudah tidak lagi asing gitu. Bahkan orang yang menjualnya pun tidak lagi bersembunyi-sembunyi. Beda halnya seperti dengan kita narkoba gitu, masih sembunyi-sembunyi. Padahal sama bahayanya gitu kan. Namun chip ini di mana saja ada gitu. Mana itu menurut pandangan saudara? Sebenarnya ini ketegasan dari pemerintah agar membasmi atau mengatasi permasalahan yang sebenarnya cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Berbicara tentang hukum di negara kita ini kan, seharusnya perjudian seperti itu seharusnya layak untuk tidak diperjualbelikan bebas. Itu kalau menurut pandangan saya sama halnya dengan narkoba gitu kan, sama-sama merusak kita gitu. Namun kita lihat di sekeliling kita banyak para konter-konter yang biasa kita sebut itu menjual secara terang-terangan gitu. Bagaimana menurut saudara Fitra? Sebenarnya itu kembali lagi kepada penegak hukum. Di Indonesia sendiri sudah ada penegak hukum, yaitu kepolisian. Bagaimana cara orang itu mengatasi atau membasmi, membersihkan
kasus-kasus seperti ini, yaitu menutup kedai-kedai yang menjadi agen. Iya, ketawa. Iya, ketawa. Bagus aja lah. Kalau kita berbicara tentang hukum di negara kita ini, maka seharusnya perjudian seperti ini tidak layak sepantasnya dijual perbelikan secara terang-terangan gitu. Bagaimana menurut pandangan saudara Pitra? Ya, seperti di Indonesia sendiri sudah ada penegak hukum sendiri, yaitu kepolisian. Bagaimana cara kepolisian lagi untuk membasmi atau menutup kedai-kedai, kroasi-kroasi, ponse-ponse yang melakukan transaksi judi online seperti menjual chip-chip ini kan. Nah, itu kembali lagi kepada penegak hukum. Kita sebagai masyarakat tidak bisa berkata banyak, karena itu sudah ada tugas masing-masing dari penegak hukum. Lalu apa harapan Anda atau pesan-pesan Anda kepada atau bahkan yang pembelinya gitu? Pesan-pesan saya untuk kepada para penjual untuk segera berhenti dalam memainkan judi online ini, karena sebenarnya itu tidak ada melakukan keuntungan kepada kita yang lain, bahkan mengalami kerugian baik dari kerugian uang, material ataupun dari batin, dan baik pun dari itu dosa. Jadi sudah mendapatkan dosa yang begitu besar. Baik, terima kasih kepada saudara Pitra atas wawancaranya. Baik kawan-kawan, itulah tadi wawancara saya bersama salah satu mahasiswa manajemen dakwah juga yang telah memberikan informasi mengenai tentang judi online atau yang sering kita sebut chip. Demikian